Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ini gadgetnya, ini gadget orang tuanya. Begitu ada panggilan masuk, buang. Jadi nggak bisa dihubungin. Anak-anak itu harus dikasih aktivitas outdoor, dan dia diperkenalkan dengan lingkungan dia, biar dia eling, biar dia bilang nih, yang ini namanya kasar nih kalau anak-anak masih kecil. Oh ini kasar, ini ilah, ini halus, ini namanya cat tembok, ini apa segala macam nih. Dan itu bisa merusak otak. Kalau saya nggak mau 5, saya pakai 10 dok di sini. Dok, kita lanjut dok. Ya. Kita ngobrol, udah belum? Dok, kita lanjut dok. Kita ngobrolin masalah autis lagi. Tapi yang lebih spesifik dok. Apaan? Ya kan autis tadi kan ada banyak tingkatan. Spektrumnya dari yang rendah sampai yang paling parah. Itu kan sangat. Itu kalau di kamera namanya wide angle. Wide angle, bukan wide angle tapi wide angle. Karena angle sama angle tuh beda. Kalau foto namanya panoramik. Oh, panoramik itu panoramik kan dari iya, itu luas, sekarang kan? Kalau panoramik sekarang lebih gila lagi. Kita nggak usah repot-repot dengan lensa yang sama bisa dibikin panoramik karena dia punya kemampuan nyocok-nyocokin sambungan. Tapi kan kalau foto yang keliling satu lingkaran tuh ada nggak? Ada ya? Ada. Apa Kan itu teori. namanya? Dokter Apa Jaya waktu namanya? Kayak di planetarium, Franky. Waktu ketemu Hartono kan lupa saya kasih lihat itu ada keliling. Ntar deh kita sama-sama kesana lagi. Nah dok, jadi autis ini kan menurut saya kan bukan menurut saya. Tadi saya udah tanya sama dokter Jaya. Autis ini kan sudah penyakit ataupun gangguan yang sudah sejak lama ada. Iya, genetik. Kalau genetik saya udah, ya dok, udah nyerah lah. Genetik. Dan ini mengikuti perkembangan zaman juga kan dok? Iya. Jadi sekarang ini ada penyakit hampir sama kayak autis, tapi karena lingkungan nggak ada faktor genetiknya, Frank. Tapi jadi autis. Ya, jadi artinya orang-orang autis ini bertambah jumlah. Ya bertambah jumlah dan jenisnya. Jadi sekarang boleh bergembira kaum autis karena makin banyak teman. Oke dok, jadi sekarang ini kan tadi dokternya mau nyebutin masalah autis yang karena teknologi. Iya. Pemakaian teknologi yang salah. Tapi begini, ini catatan aja ya. Ini namanya autisme juga, disebut autisme virtual. Virtual itu bayangan. Ya. Itu sebenarnya di kedokteran tuh nggak ada istilah itu, Franky. Terus dokternya karena itu bukan penyakit. Dapat dari mana tuh istilahnya? Loh, masalahnya pasiennya ada. Masuk ke rumah sakit, Franky. Sekarang rumah sakit itu banyak. Itu jadi anak-anak yang menunjukkan gejala autis, tapi tadinya tidak autis. Artinya autis virtual ini tidak ada di kedokteran, tapi ada di rumah sakit. Ya. Jadi bahasa rumah sakit. Dan itu nama istilahnya itu juga baru. Yang nemuin yang pertama kali menyebutkan nama istilah itu adalah Maria Samfir namanya. Dia itu seorang psikolog dari Rumania. Oh. Nah, kita tahu kan kita sekarang masuk era digital. Semua orang punya gadget. Gadget kan? Gadget HP, iPad lah atau apapun lah. Pokoknya anak terus begitu. Dan terutama kan masif sekali itu sejak pandemi kan. Ya. Makanya bukan kemarin, masif. Artinya lebih didaya gunakan lagi itu dok. Ya tadinya kagak ada. Orang tadinya kagak ngerti apa-apa loh. Di mana-mana seluruh Indonesia. Begitu dia ada COVID, berubah. Guru-guru itu yang setengah mati, Franky. HP. Dia ngajar dari sekolah, anak-anak pagi-pagi pakai seragam. Nah, saya ngeliat karena cucu saya kan, pakai seragam duduk di bangku ngeliatin HP atau ngeliatin iPad. Dia ngobrol.
gurunya di sekolah, anak-anak itu ada gambarnya di situ. Makanya, ayo nyanyi tebak-tebak gitu pakai virtual seperti itu. Loh, kamu nggak ngalamin itu? Nah kemarin gini kan ceritanya kan, kemarin ada kerusuhan. Rumah itu cucu saya sekolahnya itu di ini kan diliburin karena takut ada kerusuhan. Kebetulan di Jakarta Barat takut ada ekses. Balik lagi online lagi. Oh cucu saya seneng. Hore, aku nggak sekolah katanya. Sekolah apa? Kita balik ke zaman COVID katanya. Saya bilang apa? Kenapa? Oh, mulai balik lagi ngajarin di situ lagi. Nah, sekarang masalahnya begini, Frankie. Ada satu nih, kan kebanyakan rumah tangga nggak, bapak aja kerja nggak cukup, ibunya juga kerja. Nah, anaknya dikasih HP, dia main HP, dan ternyata di Indonesia itu jumlah jam main HP-nya anak-anak tuh tinggi sekali, Frankie. Dan kamu tahu nggak? Misalnya contoh, nggak yang susah lah. Misalnya contoh Facebook, Instagram, kan yang buat orang apa? Amerika kan? Facebook sama Instagram? Amerika kan? Yahudi dok. Iya, tapi di Amerika, orang Amerika nggak nonton sebanyak orang Indonesia, Frankie. Nah, sekarang ada TikTok yang bikin orang Cina. Orang Cina sendiri dilarang nonton TikTok. Yang nonton paling banyak apa? Indonesia, Frankie. Nah, yang nonton tuh sopo. Semua orang sekarang punya HP. Kita lihat di mana-mana, di restoran, makanan udah terhidang sini semuanya begini semua, lihat HP semua. Kayaknya lebih tepat Dokter Jaya pakai istilah gadget. Karena kalau HP, saya tahun 91 udah pakai HP, Dok. Ya. Gadget. Masih HP saya masih antenanya sih, Bang. Tapi dulu suara, kalau sekarang gambar, video iya. Kan. Dulu HP itu begini, Dok. Masih GSM. Sebelum GSM masih AMPS. Iya, gadget lah. Nah, anak-anak yang keranjingan gadget menyebabkan suatu kondisi dia mengalami gejala-gejala persis seperti otis. Tapi otis yang terpicu oleh lingkungan. Jadi bukan genetik nih, nggak ada genetik nih. Semua orang asal dikasih gadget kebanyakan, dia mengalami gejala-gejala otis. Maka disebut otis virtual. Oke. Nah, sampai perlu dirawat di rumah sakit. Oke, kita anggap bahwa itu adalah autis, Dok ya. Karena gejalanya gejala autis. Gejala autis akan menjadi sama dengan orang mengalami gangguan autis. Ya. Tapi dipicu oleh gadget yang bukan keturunan. Bukan. Tapi karena dia dikasih fasilitas sesuatu yang menjadi ketagihan, Dok ya. Dan saya juga sebenarnya kagak ngerti ya, apa yang terjadi di dalam tubuh manusia. Pada waktu cucu saya aja masih 1 tahun aja, dia HP, dia langsung dia pegang HP, langsung gujuk dia bisa nyari. Terus kalau Dokter Jaya nggak ngerti, yang jelasin nanti siapa, Dok? Loh, enggak, tapi begini, ini kemarin ada cerita lucu nih, Frankie. Kan saya udah gitu sama dosen-dosen kan biasa yang udah tua-tua. Kita ngomel, sekarang kita nggak bisa percaya sama mahasiswa. Kenapa? Saya bilang. Ya kalau disuruh bikin makalah, disuruh bikin PowerPoint, kelihatannya bagus amat. Batunya AI yang bikin. Jadi sekarang gimana? Ya kita kembali lagi, karena dia mau bikin tulisan lengkap dengan citasi kepustakaannya. Komplit. Mau pakai PowerPoint pakai gambar, bahkan pakai video di PowerPoint-nya. Jadi dia bilang itu semuanya AI semua. Udah gitu. Jadi gimana? Ya kalau saya sih sekarang begini, daripada saya capek-capek juga ngajar kan, mahasiswanya saya suruh bikin PowerPoint. Topiknya ini, kamu tolong bikin PowerPoint, kamu terangin saya. Dia terangin, cek habis gitu saya tanya. Maksudnya Dokter Jaya jelasin kali ya? Iya, dia terjelasin. Begini, habis itu saya tanya, saya lengkapin. Sembari itu, jadi biasanya sih kalimat pertama saya kalau pas begitu saya nanya. Nah, saya kan udah tahu, ya ini AI nih. Saya bilang, sebenarnya saya mau nanya nih, kamu jujur aja deh. Kamu ngerti nggak sih apa yang kamu terangin, yang kamu itu? Enggak, Dok. Ya oke, yuk kita bahas sama-sama. Baru kita bahas, karena udah tahu AI. Nah, jadi begini, saya kaget ini maksudnya sekarang tuh anak-anak itu dari sejak kecil itu sudah
terhubung dengan dunia sekarang yang kita nggak ngebayangin. Dan parahnya gini dok, banyak orang tua yang supaya anaknya diem Dikasih apa ya? Dikasih gadget. Oke. Diem udah. Nah, tapi bingung gini Frankie. Isi saya tuh kan kalau ketemu cucu pasti minjam dia punya HP isi saya karena itu pulsanya unlimited. Unlimited. Udah gitu begitu dia sampai ke tangan cucu, udah di-downloadin tuh puluhan mainan game. Supaya Jadi bingung saya pegangan dok. Dia tuh sama istri saya dibuang-buang. Besok muncul lagi game. Tapi begini, anak saya cerita, ini anak baru kelas 1 SD loh Frankie ya. 1 SD. Mamanya mau dilatih supaya dia bisa hafal kali-kalian atau apa gitu. Dikasih soal, terus suruh kerjain. Sebentar 100 betul semua. Biasanya kamu bingung, kok dia cepet amat ngertinya? Habis begitu, sama istri saya dipegang kan, dia punya gadget anaknya, diperiksa. Nggak taunya dia tanya sama AI, Frank. Tapi anak kelas 1 SD ngerti AI. Jadi gini dok, ada satu yang harus kita apresiasi terhadap pembuatan aplikasi-aplikasi atau software di AI gadget-gadget ini. Zaman dulu, waktu saya masih sekolah ya, itu membuat coding atau kita sebutnya programming. Bikin software itu masih belum user friendly. Iya. Sekarang bukan hanya user friendly, very user friendly. Jadi instalasi segala macam tuh nggak perlu repot-repot, cuman klik satu tombol, install semua. Enggak, tapi masalahnya kenapa? Kita yang tua itu setengah mati kita kagak ngerti. Itu anak itu belajar di mana, nggak dia ngajarin, weh. Dokter kali saya mah nggak tua dok. Hah? Enggak, tapi anak-anak itu ngerti. Bahkan dia bisa jauh ngerti. Ini bagaimana masukin? Grandpa gimana sih begini katanya. Iya, itu yang saya bilang. Jadi pembuat aplikasi-aplikasi gaming atau yang lainnya dok, itu sangat mengerti jiwa orang yang akan menggunakan. Dia cuman keywordnya itu apa? Misalnya contoh kita mau main game, ketik aja game, muncul tuh game. Nanti atau nama gamenya apa? Muncul. Ada gambar-gambar dah. Gambar, tinggal diklik sekali, dia open semua. Wus. Install masuk semua. Terus bagaimana mainnya? Dia bisa main sendiri. Nah, enggak, tapi masalahnya begini, Frankie. Ini kan kalau cuma main sih no problem. Tapi ada satu penelitian nih, penelitian soal autisme virtual. Kalau anak itu main sampai di atas 1 jam, satu hari di atas 1 jam sampai 3 jam, dia kemudian akan mengalami gangguan perkembangan bahasa. Nggak bisa berbahasa, Frankie. Ini pengertian anak tuh sampai umur berapa dok? Apakah anak itu anak-anak balita sampai di atau ya, balita di bawah 10 tahun? Di balita nih dok ya. Jadi balita yang sudah mulai menggunakan gadget lebih daripada 1 jam per hari, akan ada efek lainnya. Efeknya kalau sampai 3 jam, itu efeknya gangguan bahasa dan gangguan rentang konsentrasi. Jadi nggak bisa konsentrasi dia. Karena kan segala macam di gadget kan cepet-cepet. Anak-anak main sayang gitu kan. Jadi bahasa sama itu. Tapi kalau di atas 3 jam itu bisa terjadi yang namanya gangguan komunikasi, bukan gangguan bahasa, gangguan komunikasi dan hiperaktif anaknya. Apa yang terjadi? Anak itu bisa marah, dan terutama salah satu gejala-gejala yang tidak ada pada autisme biasa adalah kalau gadgetnya dibatasi atau diambil, dia bisa marah, bisa ngamuk, dan bahkan bisa menganiaya orang tua. Itulah sampai anak-anak sampai begitu. Jadi anak itu ya, kalau dia udah main gadget, dia ditanya kagak nyaut, dipanggil kagak nyaut, diapain, pokoknya dia fokusnya di situ. Kalau ada suara berisik-berisik, dia bisa ngamuk, segala macam. Kalau disuruh stop, bisa jadi itu pokoknya dia bisa ngamuk, bisa mukul orang tua dan segala macam. Anak-anak itu sampai seperti kayak orang benar-benar autisnya ke virtual itu, sampai akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa orangnya. Itu bukan ke psikolog lagi ya, langsung ke rumah sakit jiwa ya. Dan ke sana. Parah ya. Ya. Jadi artinya apa? Jadi dia gangguan komunikasi, dia tidak bisa komunikasi. Gangguan bahasa, dan dia kadang-kadang suka ngeluarin suara-suara, dia ngoceh apa yang dia nonton di situ. Dia nggak connect sama lingkungan.
Bahkan dia tuh tidak bisa ngomong soal di lingkungan. Misalnya kalau contoh deh, saya tanya ini apa anggur, dia kagak tahu ini anggur, karena dia cuma apa yang ada di gadget ini. Jadi dia tidak hidup di dunia nyata, bahkan ke situ. Ini ada, menurut saya selain daripada merusak dia punya emosional jiwa nih dok ya, mata juga problem kayaknya dok ya, karena mata nanti akan rusak cepat ya. Mata rusak, dan satu dia cuma fokusnya ke situ. Jadi ke yang lain tuh dia nggak bisa fokus lagi. Nah, cuman begini, gejalanya tuh kayak begitu sampai demikian parah, sehingga akhirnya saking anak ini udah nggak bisa diatur, dia ngamuk dan segala macam, akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Ada perawatan khusus untuk penyakit seperti itu. Namanya autisme virtual. Cuman bedanya tadi beda pertama adalah kalau autisme itu karena genetik yang lebih banyak, ya dong, genetik. Kalau ini lingkungan 100% karena gadget. Dan itu terjadi karena kenapa? Ya karena salahnya orang tua. Oke. Karena yang pakai gadget terus-terus itu orang tua, biasanya anaknya nggak diawasin. Oke. Jadi artinya kan orang yang tadinya normal dengan penyalahgunaan gadget, ya kita sebut penyalahgunaan dok ya, supaya lebih harusnya kan nggak sampai seperti ini gadget ini, mengakibatkan anak itu menderita gangguan autis. Karena itu memang persis autis kan dok ya? Iya, persis autis. Nah, kehilangan konsentrasi dan sebagainya ya. Soalnya gini, ada satu hal Franky, yang orang nggak tahu. Otak itu kita diberkati Tuhan, waktu kita lahir itu otak kita udah 90% Franky. 90%, 95% berkembang. Tapi tinggal diisiin informasi aja, itu ininya lah, memorinya. Nah, memorinya ini harus diisi selama 1000 hari pertama, Franky. Jadi sampai kira-kira hampir 3 tahun lah. Nah, itu harus diisi dengan segala macam stimulasi terhadap semua sistem indera, pengecap, perasa, penglihat, pendengar, dan segala macam. Jadi selama 3 tahun pertama dia harus dirangsang semua, sehingga akhirnya dia bisa hidup sebagai manusia yang memang ada di dalam lingkungannya. Nah, kalau dalam masa 1000 hari itu dia berkontak lebih dari 1 jam dengan gadget, yang terjadi dia nggak hidup di dalam dunia nyata. Dunianya cuma satu, terfokus pada gadget. Jadi di luar itu dia tidak tahu apa-apa. Jadi sampai dia tidak bisa berbahasa, bisa komunikasi, dan tidak tahu apa-apa di luar. Dan hebatnya nih dok, anak-anak yang nggak pernah diajari bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, mengerti itu dok. Bukan bahasa Inggris saja. Iya. Dia bisa bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Kan di sini kan manualnya kan boleh dibilang banyak kan bahasa Inggris tuh dok. Kamu tahu nggak dulu zaman dulu aja nih ya, bukan soal gadget nih. Ada cerita tentang beruang sama anak kecil yang hidup di pinggir hutan. Beruang apa? Beruang namanya gede. Teddy atau Paddington? Nggak tahu. Nah, itu komik dari. Kalau Teddy anak ya. Itu dari Amerika. Ini komik dari Rusia. Anak itu bisa bahasa Rusia. Oh iya, Marsha and the Bear. Ya. Jadi apapun yang anak nonton itu yang akan masuk, dan dia pikir itu adalah seperti itu gitu loh, Regi. Nah, kebayang nggak? Saya ketemu sama anak kecil lah, anak kelas 3. Saya mau nanya nih, kamu main Roblox ya? Kok Om tahu? Main, nggak boleh main gitu. Gimana sih mainnya? Nggak usah tahu katanya. Anak kecil segini nyampe nggak tinggi apanya? Tahu Roblox kan? Bukannya di game udah dilarang tuh dok? Nah ya justru itu dilarang. Tapi anak Indonesia nih, dia ngomong seperti itu. Kamu main Roblox? Main dong. Bangga lagi ya? Bangga. Bagaimana caranya? Nggak usah tahu Om, nggak usah tahu. Nanti Om juga ikut gitu ya. tapi sekarang saya cuma ngomong, akhirnya saya pikir-pikir, kita nih kalah modern sama anak-anak itu. Tetapi anak-anak itu kalau itu yang terjadi, itu bisa rusak lagi. Makanya kalau di sekolah yang benar nih, saya bilang nih sekolah yang benar ya, mestinya anak selama SD tidak boleh pegang gadget sebenarnya. Nggak boleh pegang gadget. Dan ada beberapa sekolah yang memang bagus. Begitu masuk sekolah, ya ada keranjang nih, gadget taruh situ semua, nggak bisa dipakai. Jadi gadget baru bisa dipakai
Begitu pulang, dia pakai buat ngubungin orang tuanya. Sekarang sekolah udah keluar, tinggal kan jemput gitu loh. Di sekolah anak saya dulu gitu tuh. Nah, iya itu, tapi nggak semua sekolah seperti itu. Tapi yang jadi masalah, begitu sampai ke rumah, pembantunya main gadget. Pembantunya main gadget. Anaknya dikasih gadgetnya masing-masing. Anak-anaknya segala hadiah ulang tahun dikasih gadget. Anaknya mulai main gadget tuh, udah mulai dari pulang dari sekolah main gadget. Begitu bapaknya pulang, ibunya main gadget. Anaknya juga main gadget. Dia main gadget tuh sampai malam. Persis, Dok. Nah, itu yang bisa jadi seperti itu, Frankie. Makanya, Dok, Jackie Chan, tau kan Jackie Chan, Dok? Tahu. Pernah ngomong ada satu hal benda yang unik sekarang, yaitu handphone atau gadget yang bisa menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Akibatnya apa terjadi? Gambar kongguan berubah. Jadi ya berubah. Sampai ke gadget. Soalnya coba kamu pergi ke restoran, ada nggak di restoran tuh yang ada makanan orang datin makan, makanannya enak ya? Kagak, anak-anak begini. Bukan gitu, Dok. Begitu datang makanan, foto dulu, di-share. Iya. Tapi masalahnya kalau dia masih begitu, itu masih ada perhatian terhadap lingkungan. Jadi dia tahu di restoran ini ada 5 meja gede, ini ada gini, dia tahu misalnya ada perampokan atau apa. Ini kagak, semuanya tuh fokus pada ini. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau orang mengalami autisme virtual, Frankie? Nah, sebelum dokter terusin, sebelum saya lupa nih, Dok. Kalau seseorang yang awalnya tidak mengalami autisme, terus kemudian dia terpapar karena teknologi gadget tadi, apakah anaknya akan mendapat keturunan genetik? Tidak. Dan satu, tadi itu bukan genetik, ini karena lingkungan. Kalau anak ini ditangani oleh profesional dan dididik di keluarganya, dia bisa reversible, bisa sembuh kembali, Frankie. Jadi artinya karena ini bukan problem genetik, dia tidak diturunkan kepada turunannya. Bisa diperbaiki. Tapi gangguannya itu kalau yang parah sampai benar-benar seperti orang autis, ditanya kagak nyaut, diajak ngomong dia kagak mau natap muka, dia begini. Dan bahkan itu salah satu cirinya ya. Kalau misalnya ngelihat contoh ada dia dikasih buku lah, misalnya contoh kasih buku itu karena saking udah biasa pakai tangan begini, lihat buku dia pengen balik halaman dia pakai begini. Kebiasaan. Jangankan itu, Dok. Nonton TV aja, TV jadi gitu. Nggak, tapi ya itulah. Tapi maksudnya dia sampai ada gangguan, jadi sama seperti autis kembali. Gangguan bahasa, gangguan komunikasi, gangguan sosialisasi. Jadi sama teman juga nggak main, dia pada begini semua. Nah, kalau udah begitu, udah sampai mengganggu segala macam. Sampai kalau dia begini-begini dia nggak mau kerjain PR, nggak mau ngapain, disuruh pergi keluar nggak mau, semuanya nongkrong aja di dalam kamar, adem-adem main begituan. Dan ujung-ujungnya sebenarnya salah siapa, Frankie? Salah zaman, Dok. Salah orang tuanya. Anak itu adalah orang yang harus diajari soal keteraturan. Artinya kalau di bawah 3 tahun tidak boleh pegang gadget. Dan ini penyakit autis virtual ini menular, Dok. Oh iya. Ya. Terus dia bilang ke temannya, "Papa, aku minta ini, aku minta iPhone." "Oh, kenapa mau si iPhone?" "Oh, temanku iPhone kan." Nah, satu orang main, semuanya ngikut main. Makanya saya bilang nular. Enggak, tapi sekarang begini, kesalahan di rumah. Karena kenapa? Cucu saya sendiri bilang, "Jangan main gadget gini." Itu mama main gadget. Nah, papa main gadget. Lah, orang tuanya juga kayak begitu. Jadi bagaimana cara nyembuhinnya? Penyembuhan pertama, orang tuanya harus disembuhkan. Jangan sampai main gadget di depan anak. Satu. Yang kedua, anak-anak itu hanya dibatasi main gadget maksimal 1 jam. Jangan main gadget di depan anak. Ya kalau nggak anak nggak ada di luar anak, misalnya di luar kantor, di kantor terserah aja. Tadinya tapi kalau di rumah, jangan misalnya anak disuruh gadget diambil, disimpan gitu, dia disuruh tidur, orang tuanya main gadget terus sampai malam nonton Saya Netflix. pikir tidak main depan anak, anaknya ngadep ke sana, di main di belakangnya, Dok. Enggak, tapi
Masalahnya itu anak itu cuma Jangan mencontoh. memberi contoh Iya. gitu dok ya. Anak itu hanya mencontoh orang tua. Tapi selama orang tuanya masih nggak bisa melepaskan itu, jadi yang ternyata yang otis orang tuanya dulu. Nah, Nah itu nggak bisa itu, jadi anaknya tuh ikut. kadang-kadang kan gini dok, ada perbedaan antara kalau orang tua nih, yang orang tua yang benar dok ya, bukan orang tua yang otis. Orang tua yang benar itu menggunakan gadget itu kan untuk keperluannya beraktivitas sehari-hari, bukan untuk entertaining, ya kan? Ya, Sedangkan- gadget dipakai buat misalnya buat bisnis, Bisnis. telepon orang apa segala macam, bukan dengan buat menengah. Atau bukan dia game. mencatat kegiatan di perusahaannya, taruh di gadget itu. Sementara anak-anak itu kan kegiatannya kan untuk apa namanya, supaya ada apa namanya, kesenangan. Ya. Jadi satu, penggunaan gadget orang tua itu harus dibatasi itu untuk yang urusan kerja. Jadi anak dikasih tahu nih, gue urusan kerja nih, bukan apa. Tapi sebisa aja itu jangan main gadget terlalu banyak di depan anak. Itu satu. Yang kedua, bikin aturan main gadget untuk anak. Nah, itu yang nggak pernah ada. Yang ada terbalik, bukannya diatur seperti itu dengan jadwal-jadwal kan dok, yang maksud dokter. Iya, dibilang misalnya contoh, main gadget boleh 1 jam. Nanti setelah kamu mandi sore 1 jam, habis itu udah disita, stop. Yang ada terbalik dok, anaknya lagi rewel, supaya diam dikasih. gadget. Nah itu kan pendidikan yang salah. Saya perhatikan ya di beberapa tempat ruang tunggu, di rumah sakit, di restoran, di airport, segala macam, anaknya mulai sibuk-sibuk, udah kamu duduk kasih gadget, diam dia memang. Ya. Oke, tapi ya itu salah orang tua. Misalnya contoh soal di tempat makan lah. Kadang-kadang orang tua sendiri main gadget. It's okay, tapi aturan, harus ada aturan. Misalnya contoh, boleh main gadget, dikasih gadget dia sampai makanan terhidang. Begitu makanan terhidang, gadget tutup, harus makan sendiri misalnya. Kan itu aturan. Dan harus konsisten dengan aturan itu. Tapi tetap dibatasin jamnya kan dok? Iya. Tadi dokter Jaya nggak boleh lebih daripada 1 jam. Ya. Ya kecuali kalau misalnya main gadgetnya itu dalam rangka sekolah, misalnya lagi mata pelajaran ini oke, Ya, si tapi cucu dokter buat dia tadi. main-main itu, buat main-main nggak bisa. Jadi artinya menghadiahi anak gadget yang kemudian anak itu pegang sendiri itu nggak bisa. Gadget itu harus di dalam kontrol orang tua. Nah, sama juga hal yang bersangkutan harus diberlakukan untuk babysitter dan pembantu. Karena kita larang sekalipun, setiap hari yang dilihat pembantu dan babysitter melakukan hal yang seperti itu. Yang jadi masalah gini Franky, bukan kenyataannya, saya bukan nggak lihat, saya punya salah satu keluarga, udah usianya 13 tahun. Punya kenalan nih dok? Ya keluarga, saya bilangnya keluarga dokter Jaya. Perempuan udah 13 tahun. Saban kali ketemu orang, dia cuma duduk aja di belakang di situ, dia gadget. Itu main gadget bisa lebih dari 8 jam satu hari. Lebih dari 8 jam. Berarti gadgetnya sama chargernya nempel tuh dok? Dia main gini sendiri. Yang jadi masalah adalah ini gadget orang tuanya. Begitu ada panggilan masuk, buang. Jadi nggak bisa dihubungin. Jadi ibunya nggak bisa dihubungin karena gadgetnya dipegang anak. Begitu dia pegang, dia ketawa-ketawa sendiri, gini, ditanya nggak pernah nyaut. Padahal sudah belasan tahun tuh anaknya. Ya. Ditanya nggak pernah nyaut. Pengetahuannya sangat terbatas, limited sekali pengetahuan umumnya. Dia ngomong susah, diajak ngomong dia kagak jawab. Dia kadang-kadang jawab kalau pas lagi begitu itu dia jawab, tapi jawab sekedarnya. Tapi kelihatan jadi IQ-nya tuh rendah sekali jadinya. Jadi mau ngapain begitu? Itu saya cuma bilang gitu kalau tidak terkontrol seperti itu. Tapi yang kesadaran tuh harus dari orang tua. Jadi apa yang mesti dilakukan? Satu, ya, gadget tuh orang tuanya, yang pertama itu orang tuanya harus tidak boleh menunjukkan dia main gadget berlama-lama di rumah, kecuali untuk urusan kerja. Kedua, bikin aturan main gadget ke anak. Sebab begini, bukan berarti nggak mungkin. Saya punya anak dulu, tapi waktu itu belum zamannya gadget, kayak TV. Orang nonton TV bisa berjam-jam tuh. Saya bikin aturan sama babysitter saya. Pulang sekolah,
mandiin anak, bikin PR, kasih makan, nonton TV 1 jam, habis gitu tidur, saya pulang, begini. Jadi bikin aturan begitu dan konsisten. Nah itu. Dan anak ini kalau yang untuk yang autisme virtual itu cuma satu. Setelah dibatasi itu, nah dia itu mulai dibawa ke profesional. Harus diperbaiki, bisa diperbaiki, ini reversible, Franky. Dia reversible, bisa kembali normal kembali. Apa yang mesti dilakukan? Dia harus diajak keluar rumah. Kita mesti lebih bawel sama dia, nerangin dia. Ini mobil, ini kalau D gini namanya Daihatsu, kalau ini namanya Toyota begini. Ini pohon ini pohon. Jadi dia diperkenalkan dengan lingkungan. Bahkan saya dulu saya pernah pakai rumah teman saya. Dia punya beberapa anak kecil-kecil nih, ibu. Di rumah anak laki-laki. Ibunya lagi masak, lagi nyambel segala macam. Anaknya baru dikasih tahu, nah ini namanya kunyit, ini namanya jahe begini. Dulu tuh saya pikir, ini ngapain begitu? Tapi itu mendidik anak untuk seperti itu. Nah makanya anak-anak itu harus dikasih aktivitas outdoor. Dan dia diperkenalkan dengan lingkungan, biar dia eling, biar dia bilang nih, yang ini namanya kasar nih kalau anak-anak masih kecil. Oh ini kasar, ini halus, ini namanya cat tembok, ini apa segala macam. Nah kalau saya sendiri nih sampai sekarang nih, saya tuh banyak baca buku-buku anak-anak, komik anak-anak, nonton film anak-anak, supaya apa? Saya bisa nyambung sama cucu. Saya ketemu cucu, saya selalu ngobrol. Lagi jalan-jalan saya bilang, ini apaan nih? Buah naga. Buah naga warnanya apa? Merah. Apalagi ada yang kuning. Ini buah naga ini apaan? Saya bilang, dia nggak tahu. Saya bilang ini pohon kaktus. Buahnya seperti ini. Saya kasihin gambarnya segala macam. Saya ajarin dia itu untuk tahu banyak apa hal yang di segala macam di luar. Jadi dia eling gitu loh lagi. Suka nanya jawab. Nah tanya jawab itu harus sering dilakukan. Nah orang tua sesibuk apapun kan kerja. Pulang kerja, kalau mandiin anak, sebaiknya dia yang mandiin. Karena kenapa? Anak tidak tahu bagaimana caranya mandi. Dimandiin, diajari bagaimana menyabuni diri, bagaimana bersihin ketek, bagaimana bersihin muka dan segala macam, bahwa harus pakai sabun dan segala macam. Kalau nggak diajarin nggak bisa. Nah waktu mandi itu, disitulah kesempatan kita untuk melakukan mendidik anak. Anak tuh dididik, dikasih tahu, diajakin ngobrol gitu loh. Diajarin komunikasi, karena komunikasi itu adalah pembelajaran. Nah itu yang kurang. Jadi sebenarnya ada beberapa waktu yang paling efektif anak sama orang tua adalah pada waktu akhir minggu. Anak diajak jalan-jalan, komunikasi, dia ajakin ngobrol anak. Waktu jalan-jalan hari Minggu atau hari Sabtu atau hari libur. Kemudian pada waktu mandi dan pada waktu makan. Gunakan kesempatan itu untuk komunikasi. Sebab kalau anak nggak diajakin komunikasi, dia komunikasinya sama gadget. Itu memang agak susah, tetapi harus diusahakan seperti itu supaya anak kita normal. Nah itulah yang harus dilakukan. Terus gimana dong kalau kadang-kadang orang tuanya begitu sibuk? Ya kadang-kadang kalau saya pribadi, saya usahain saya lakukan itu terhadap cucu. Cucu barangkali komunikasi sama orang tuanya kurang. Ya saya sama dia ngobrol. Bacain buku, ambil buku-buku yang ada gambarnya begini, sembari terangin gitu-gitu. Jadi kita benar-benar mendidik, memasukkan ilmu ke dia gitu. Jangan sampai kita, apalagi kayak saya dosen, saya membuat mahasiswa saya pintar. Masa anak saya sendiri, cucu saya sendiri kagak pintar? Ya, saya mesti lakukan. Pintar dalam tanda kutip relatif nih dok. Iya, bukan pintar IQ, bukan. Yang saya ajarkan adalah komunikasi. Lo harus bisa komunikasi, harus bisa bernalar, dan harus bisa segala macam. Jadi saya misalnya ketemu sama cucu saya, begitu ketemu cucu saya langsung begini saya, gini, main permainan yang waktu kecil dulu. Tahu permainan ini? Terus, itu mah mainan TikTok. Enggak, whatever. Tapi maksudnya itu namanya itu ajar interaksi. Kan sekarang kan orang tuh banyak yang gara-gara TikTok terus kemudian melakukan gerakan-gerakan yang sama seperti TikTok sampai ngigo-ngigo. Nah,
orang yang sudah seperti itu adalah salah satu tanda autisme virtual, Frankie. Dia mengikuti apa yang kadang-kadang dia tuh bisa melakukan gerakan-gerakan tuh yang aneh-aneh yang kita nggak tahu apaan itu. Pakai begini terus gini, gimana? Saya nggak tahu. Ya nggak, tapi ini kita jangan harus mencoba melepaskan dia dari ginian dan kita bikin permainan-permainan yang lain. Jadi kalau menurut saya sih waktu zaman dulu ya kita nggak bisa memutar jam kembali ya. Waktu kita kecil dulu kita main gundu, kita main congklak, main ciplek. Main congklak kan perempuan dok. Lo nggak bisa main congklak. Saya bisa. Tahu tapi nggak bisa. Saya tahu tapi nggak main. Nah misalnya contoh kalau sekarang main monopoli. Oh iya. Bikin ini sekarang kan Lego kayak gitu-gitu. Whatever lah gitu-gitu sesuatu aktivitas di luar layar. Itu. Ya memang ini dilematis menurut saya dok. Kita menggunakan gadget itu investasi yang mahal di awal, tapi murah di belakang dengan resiko. Yang tadi dokter Jaya sebutin, investasinya murah tapi banyak, resikonya kecil. Kenapa saya bilang investasi di awal mahal? Karena dengan satu gadget kita bisa main banyak banget, termasuk main congklak di dalam gadget, main tadi monopoli di dalam gadget, ya kan? Iya. Tapi itu harus dikeluarin keluar. Kalau dulu saya ingat waktu zaman dulu itu kan aktivitas di luar semua. Main monopoli cuman kita dalam satu meja berempat, pakai gadget. Yang satu di Bogor, satu di mana, monopoli. Hebat kan? Ini dilematis makanya saya bilang. Enggak, makanya tapi begini, ada satu hal yang harus dicegah ya, buat anak-anak, karena itu yang salah satu defisit yang paling cepat adalah defisit hilangnya rentang konsentrasi. Dia terlalu cepat beralih, nggak bisa konsentrasi jangka panjang. Nah yang begitu itu dihilangkan dengan cara apa? Dia tidak boleh nonton TikTok. TikTok tidak boleh, sorry. TikTok itu rentangnya pendek sekali, sama short. Kalau dia nonton YouTube itu tidak ada masalah. Jadi kalau saya punya pemikiran gini dok ya, kalau saya salah koreksi itu. Gadget kita perlukan, tapi harus dibatasi jamnya. Yang tadi awal dan satu diajari mereka cara menggunakan gadget untuk hal-hal yang positif. Positif ya, artinya kalau kita gunakan satu hal yang main game jarak jauh segala macam, asal jangan judol dok ya. Nggak, tapi sekarang pertanyaannya, ada nggak orang tua yang cukup telaten ngajarin anak ini boleh, ini nggak boleh dan segala macam. Problemnya ini message pesan ini nggak nyampe ke orang tua. Baru sadarnya setelah anaknya tersebut ada gangguan. Iya. Kebanyakan seperti itu dok. Ya. Terus tahu nggak, salah satu hal yang mengagetkan saya sebenarnya, kenapa saya juga nggak tahu Roblox itu seperti apaan, tetapi sekali waktu belum lama nih ada seorang pemuda umur 20 tahunan dari Kalimantan itu ditangkap sama Interpol karena dia menipu seorang anak kecil, menipu, membuli dan mintain uang dari seorang anak yang ada di Eropa sana, di Swedia atau di mana gitu. Roblox. Belakang terus saya bilang, apaan sih? Saya coba cari-cari, oh ternyata itu adalah dunia maya, Frankie. Jadi ada satu komunitas dunia maya, bilang siapapun bisa jadi anggota di situ. Kamu punya identitas, kamu bisa punya rumah di situ, bisa beli rumah, bisa di situ ada McDonald, di situ ada apapun, pokoknya di situ ada rumah judi dan segala macam, dan di situ ada segala macam orang, anak-anak, banyak anak-anak di situ, ada anak remaja, ada orang dewasa, ada bandit, ada penjahat dan segala macam. Dan di situ mereka bergaul seperti komunitas orang normal gitu, tetapi itu virtual. Tapi kan dan ternyata kalau dia beli apapun di situ, duitnya pakai duit asli. Rugi dok. Nah itu sebabnya orang itu sampai utang. Anak itu dibully utang, sampai utang dan kehilangan puluhan ribu dolar atau euro, dipalakin sama orang di sebelah sini dari Kalimantan, ditangkap. Itu sebabnya. Terus saya kaget juga, saya tanya ke cucu saya, kamu main Roblox? Main Grandpa. Mampus dong. Langsung saya bilang ke orang tuanya, larang. Loh, di situ ada siapapun. Tapi kalau dia bagian jari yang ngompasin, main Grandpa dapat duit nih segini. Terusin. Tapi di situ termasuk ya itu pornografi anak tuh ada di situ, Frankie. Wah. Nah,
Itu kan unlimited. Unlimited di mana artinya sama seperti kita biarkan anak kita keluar ke mall tapi kita nggak ngawasin gitu loh. Dan kita tidak bisa ngawasin, kita tidak tahu nih kerjain apa di situ. Itu dia. Nah, jadi saya sih nggak tahu ya, tapi ada dua hal di sini ya, ada namanya autisme virtual, itu adalah bahaya yang mengancam. Sekarang pasiennya makin lama makin banyak. Karena saya ada beberapa kasus ya ketahuan bahwa anak itu memukul ibunya karena ibunya menyuruh dia berhenti untuk belajar atau untuk makan. Nah, itu kan sama ibunya problem lagi dok kalau udah kayak gitu. Itu udah autisme, Franky. Dia tidak bisa mengontrol emosinya lagi. Nah, kenapa? Karena dia terikat pada virtual itu. Dia nggak bisa, dia hidupnya di situ, dan kadang-kadang dia mengeluarkan kata-kata atau apapun atau perbuatan yang dia tonton itu, yang kita tidak tahu benar apa enggak. Ada seorang teman saya dipanggil sama guru sekolahnya, anak SD, karena dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan seorang anak itu terhadap temannya. Dan kata-kata itu ada kata-kata yang ada di dalam gadget. Gadget itu kan banyak sekali menampilkan aplikasi-aplikasi entah film atau apa, dan itu kadang-kadang termasuk situs-situs yang tidak benar. Nah, masalahnya bisa dikontrol sama orang tua. Dia bisa kontrol nggak tuh? Bisa. Nah, itulah yang saya bilang, orang tua perlu pengetahuan yang cukup untuk bisa mengontrol apa yang ditonton anak. Termasuk jumlah jam dia nontonnya. Kalau jumlah itu kan kita bisa kontrol ya. Bukan kita bisa paksakan untuk, karena saya perhatikan itu yang tadi dokter aja sebutin, terlalu banyak jamnya dok ya. Iya. Sampai orang tuh sampai ketagihan boleh dibilang. Terlalu banyak yang jamnya. Kedua, tontonannya juga bukan tontonan yang patut. Tontonannya itu bisa kita blok lewat aplikasi software di HP-nya sebenarnya. Ya. Problemnya anak juga pinter. Mau buka itu, dibuka lagi blokirannya dok. Nah itu saya lihat itu kepintaran itu ada pada cucu saya baru kelas 1 SD. Sama grandmanya dibuangin tuh semua aplikasi-aplikasi. Itu salahnya. Begitu dia kasih langsung sebentar udah di-download lagi yang baru. Grandma dihilangin gitu. Cuma ngomong begitu udah nggak marah. Tapi kalau dia udah marah mesti bawa ke rumah sakit. Itu berarti ya, itu tinggal di recovery dok. Tapi maksudnya gini loh, kadang-kadang orang tua itu saking dia terlalu sibuk, dia nggak mau anaknya kenapa-napa, dikasih HP itu dia diam tanpa kontrol. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau kayak gitu gimana dok caranya dok? Diatur. Di mana-mana diatur. Selain diatur, mungkin istilahnya diajarin juga, kita kasih batasan-batasannya tadi dok ya. Nah, kita bisa ajarin dia yang benar. Misalnya contoh saya ke cucu saya bilang gini, saya sebut deh satu kata misalnya contoh, cinnamon. Kamu tahu cinnamon apa? Nggak tahu. Itu akar kayu gini. Coba kamu ketik. Dia bilang ambil di sini. Nih kamu sini, kamu ketik sini. Cinnamon. Pohonnya kayak apa? Oke begini. Nah ini diambil lah. Nah ini yang dijual di pasar nih kayak gini. Ini gunanya tuh buat pemanis. Kayak gitu. Saya ajarin bagaimana caranya dia memakai itu untuk pendidikan. Jadi kalau dia ketemu satu kata, saya bilang, kemarin saya ngomong gini, kamu tahu grandpa siapa? Tidak tahu. Coba kamu Google. Ada Google nggak? Ada. Kamu ketik nama grandpa. Grandpa tahu kan? Tahu, diketik. Oh, ternyata grandpa itu dokter forensik. Kayak gitu-gitu loh. Nah, itu adalah cara kita mengajarkan dia sesuatu yang berguna daripada dia dengar TikTok yang enggak gitu loh, Franky. Itu masalah cinnamon. Saya ketawa kenapa? Singapura nih, Pamela sama istri saya di tempat kue aunty apa lagi itu ya. Itu yang rasa cinnamon, jangan yang rasa kayu manis saja. Berantem cuma gara-gara cinnamon sama kayu manis. Oke. Tapi ya balik lagi kepada gadget ini. Gadget ini boleh dibilang ini kayak bayonet ya dok. Kayak pisau bermata dua. Iya. Kita bisa pakai apapun gitu. Bayonet kan atas bawah tajam dok. Gitu. Nah, nggak, misalnya contoh, anak saya nih ke anaknya dia, jadi ke cucu saya, diajarin misalnya, ada gini, kamu nggak tahu ini apa? Coba kamu pakai aplikasi ini, dikirim. Oh ini adalah pohon ini gunanya begini, kayak begitu. Diajarin sama dia bagaimana memanfaatkan teknologi ini tuh untuk menambah pengetahuan. Itu boleh.
Jadi akhirnya kan kita nggak bisa salahin gadgetnya dok. Enggak, memang gadget nggak bisa disalahin. Tapi kan bisa diatur pemanfaatannya. Yang satu. Yang kedua, gadget tuh kecil, Frankie. Ada orang yang kecil-kecil gitu. Kan lebih baik kalau di rumah supaya kita bisa kontrol apa yang dia nonton, apa yang dia lihat itu nontonnya di TV. Nggak merusak mata. Dan kita juga bisa lihat dia lagi nonton apaan gitu loh. Ya barangkali itu salah satu solusi. Tapi yang jelas adalah harus kontrol dari orang tuanya. Ya kalau saya sih yang setujunya orang tuanya yang harus diterapi dulu. Dia tahu itu bahayanya apa, dia tahu bagaimana cara dia harus bersikap terhadap anak. Jangan sampai dia dibalikin sama anak. Seperti cucu saya ngomong gini ke mamanya, mama larang-larang, mama sendiri nonton gadget terus katanya. Nah, ngomong gitu kan mati kan disek ke anak. Dok, ini kan kalau kita bicara autis itu kan spektrumnya luas. Autis virtual ini spektrumnya luas juga. Luas. Berarti sama aja kayak sama, autis tapi biasa. yang begini, makanya kan itu pada penelitian yang tadi saya sebut pertama tadi, dia meneliti yang 1 jam sampai 3 jam sama di atas 3 jam. Kalau di atas 3 jam bisa sampai membuat gangguan komunikasi dan hiperaktif. Hiperaktif artinya dia bisa ngamuk. Bisa dia bisa ngamuk kalau misalnya ada orang ribut-ribut kalau dia lagi dengerin gadget. Dia bisa ngamuk kalau dia dilarang untuk ini yang gadget itu sampai seperti itu. Dan gangguan komunikasi, dia sama sekali tidak mau komunikasi sama orang, saking dia fokusnya ke situ. Tapi kalau cuman sampai 3 jam itu gangguannya baru sampai gangguan bahasa dan gangguan konsentrasi. Rentang konsentrasinya dia cuma sedikit, dia gampang beralih gitu. Ini dok, kan balik lagi kita bicara masalah yang namanya alat gadget tadi dok ya. Gadget itu kan bukan melulu ada di handphone. Ya. Mainan. Ya. Mainan yang segede-gede handphone, dokter tahu kan? Ya, tahu. Dipakai mainan sampai sekarang. Itu juga sama merusaknya kan dok ya? Ya, makanya kan ujungnya kan satu, kontrol. Orang tua harus punya kontrol terhadap anak. Nah, caranya gimana? Caranya kontrol, dibikin aturan dan itu kemudian dilakukan secara konsisten. Kedua, anak itu sering dibawa ajak bikin dia permainan yang bisa dilakukan bersama-sama. Permainan yang di luar HP, di luar gadget. Dia diajak outdoor. Diajar keluar kan, di luar kan ada tuh misalnya aktivitas main bola lah, main apa, terus main gym lah apa, pokoknya diajak dia lah ke aktivitas di luar. Dia main di luar, bikin lomba, suruh menggambar, mengelir, mewarnai dan segala macam. Jadi diajari dia tuh untuk out keluar. Nah, ini pengalaman saya nih dok. Ini buat jadi orang tua sangat dilematis nih dok. Di satu sisi kita pengen dalam tanda kutip menyembuhkan gangguan terhadap penyalahgunaan gadget. Di sisi lain kita pengen anak kita senang. Yeah. Di sisi lain lagi kita ngelihat anak kita nggak happy kalau kita ajak main di outdoor. Itu bukan nggak happy, itulah yang namanya terapi orang yang autisme virtual itu dilakukan selama berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun, Frankie, sampai dia kemudian dia tidak tergantung gadget lagi, dia bisa main macam-macam. Jadi artinya kita harus tega-tegain perasaan kita dok ya? Betul, karena itu mengganggu perkembangan. Itu sebabnya kalau di negara Cina nih gitu ngomong ya, dia yang bikin TikTok, orang sana tuh tidak ada yang boleh masuk TikTok, tau nggak? Main TikTok nggak boleh, Frankie. Apalagi anak-anak. Ini. Karena dia tahu ngerusak otak, Frankie. Serius. Pakai namanya beda kali dok? Enggak. Orang sana tuh nggak boleh. Tidak ada akses untuk itu. Bukannya di Amerika? Enggak, di Cina. Yang bikin Cina, dia bilang Cina. Kalau produk Amerika kan dia nggak ada yang bisa masuk di sana. TikTok mau dibeli sama itu izin penggunaan di Amerika mau dibeli itu sama investor Amerika. Ya tapi ini nggak bakal kasih. Nggak bakal kasih. Orang itu barang dagangannya laku keras kok. Nggak hanya di Amerika dia kasihnya. Nih dok, jadi balik lagi kepada kita sebagai orang tua nih dok ya. Mau nggak mau kita harus tega-tegain hati nih dok. Karena yang terjadi ini dok ya. Dia nggak mau diajak main sana, dia nggak ngelawan, tapi nggak menunjukkan tidak happy. Nggak ada masalah.
Tidak happy karena dia belum pernah mencoba. Sama seperti dia juga tidak tahu gadget enaknya seperti apa. Gara-gara dia cobain rasanya enak, makanya jadi berulang. Itu kan masalah soal kebiasaan. Kalau dia saban kali dibawa keluar, diajakin main di mana, di pantai ngambil apa, main di laut, terus di main pasir, semua juga suka lah lama-lama. Memang di awalnya dikasih kesel. Artinya harus dibiasakan lagi. Iya. Dibiasakan ulang, Dok ya. Iya. Di retouch. Retouch ulang. Jadi apapun yang bisa dilakukan aktivitas di luar, dia main sepak bola, saya yakin tuh semua orang anak suka main sepak bola. Tapi kalau orang tuanya kagak mau bergerak, diajarin dia main sepatu roda misalnya. Kalau dia suka, dia bisa apapun lah, main gundu lah. Kemarin saya baru beliin cucu saya gundu. Karena orang sekarang kan nggak ada tahu gundu. Saya beliin gundu terus 100 biji kelereng. Nah, Kasih kelereng. beli di mana, Dok? Tokopedia lah. Nah, balik lagi kepada gadget. Loh, saya yang beli, tapi cucu saya kan kagak tahu. Saya bilang, mau kelereng nggak? Marble. Oke. Ini ada 100. Wah, terima kasih Grandpa. Beli di mana? Tokopedia. Biar Grandpa saya yang pergi beli sendiri. Enggak, tapi maksudnya saya, apapun yang begitu tuh sebenarnya tergantung kitanya sendiri. Kalau saya tuh ke cucu saya itu ya yang sama bapaknya dikasih buku. Supaya lepasin gadget. Gadgetnya dibatasin jam-jam sekian, dikasih bukunya apa? Komik apa? Conan. Saya kemarin waktu dia datang ke sini, saya ajakin nonton Conan. Oh, dia udah ngerti tuh. Padahal baru SD kelas 1, kelas 3. Dia ngerti tuh Conan, padahal Conan tuh berat loh. Conan itu kan ngajarin orang seperti kayak detektif begitu kan. Memang detektif dia kan. Enggak, tapi maksudnya pola pikirnya gitu. Ngerti dia bilang. Ya karena udah dididik begitu. Sama seperti misalnya kalau anak kecil gitu. Kalau saya yakin dia tuh kalau senang tuh main game dan segala macam, tapi kalau misalnya dia dikasih komik nih, misalnya komik kalau yang udah rada gede sih mungkin yang gitu-gitu nggak dikasih komik Tintin misalnya. Saya yakin dia suka. Komik Asterix kan bagus. Kan itu artinya dia belajar sejarah, dia belajar bahwa si Tintin pergi ke Kongo, si Tintin pergi ke Cina gitu. Dia bisa tahu kemudian Cina di mana, Kongo mana. Dan itu menarik buat dia. Jadi maksud saya, ya orang tuanya tuh harus aktif-aktif itu gitu. Kalau saya misalnya kemarin cucu saya datang pergi bawa dia, saya bawanya ke toko buku. Saya ada buku sini, pokoknya terserah deh kamu mau beli buku apa, ambil buku komik gitu. Kayaknya saya harus mix, kita punya cara nih, Dok. Saya setuju dengan Dokter Jaya, artinya semua perkembangan anak itu jangan selalu lewat gadget, Dok ya. Tapi kita punya old style ini nggak cocok, Dok. Kita bawa ke mereka. Jadi kita harus cari suatu aktivitas yang sedang in zaman sekarang, Dok. Ya justru itu sebabnya saya bilang seorang kakek, seorang bapak, seorang ibu itu harus belajar apa yang disukai anak-anak sekarang. Nah, makanya kan waktu kemarin begitu kita ngobrol soal Labubu, cucu saya ngomong Labubu, saya tahu Labubu. Tapi dia juga punya informasi lain. Labubu itu setan katanya. Oh, saya ceritain tuh sejarahnya gini-gini. Oh, ternyata Labubu tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya bilang. ya. Nah, seperti kayak gituan. Kita yang harus belajar masuk. Karena ini dunianya dunia mereka. Kalau nggak kita dianggap, ih orang kuno, gua nggak mau malu gitu loh. Tintin, siapa Tintin? Lo nggak, tapi kayak begitu caranya gampang. Nih Asterix, saya ajarin nonton Netflix, Asterix gitu ya. Oh, itu ada itu tuh, ada Julius Caesar tuh. Ini ada Cleopatra tuh. Oh, itu ada kampung tuh, walaupun kecil tapi dia nggak bisa ditaklukin. Kayak gitu loh. Itu kan ngajarin mereka. Ngajari soal the dragon. Dragon itu how to train the dragon. Saya ajarin gitu tuh. Ya apa tuh? Suku tuh pembajak laut tuh pakai tanduk gitu, orang Viking. Itulah caranya kita ngajar. Ajak ke bioskop. Mereka seneng lagi ke bioskop daripada dia main game Viking di dalam itu, kan mendingan kita nontonin gituan. Jadi balik ke kita punya ini, Dok, si autis, si virtual ini adalah harus diupayakan supaya kita harus manage gadget ini dengan bijaksana gitu, Dok ya. Ajari mereka bahwa gadget itu bermanfaat, tapi manfaatnya bagaimana cara makanya itu. Jadi jangan sampai cuma dia pikirnya main doang. Satu, apapun yang ada di situ itu kita bisa rubah kok. Dia diajak nonton pasti dia mau kok. Nah, dan dari situ kita bisa ngajarin. Dan kalau saya sama cucu saya suka main teka-teki. Teka-teki itu
buat itu dia pada senang begituan. Saya beliin kartu-kartu gitu, kartu Pokemon, ayo ini Pokemon apa gitu kayak gitu. Itu kan jadi permainan yang di luar gadget gitu, itu perlu. Tapi sekarang cucu nggak bisa dibohongin lagi. Kita kasih kartu ke Pokemon, begitu dia bilang, Grandpa, ini kartunya palsu. Ketahuan. Kata temanku palsu, katanya, kamu tahu nggak aslinya di mana? Yang asli begini. Oh iya oke gitu. Makanya. Jadi kita nggak bisa ngebohongin juga, dia lebih pintar pengen. Artinya kita harus bersaing. Saya gini, kalau saya punya pemikiran ya, karena saya udah anak saya udah pada besar dan saya belum punya cucu. Artinya kita nggak perlu sampai bersaing dengan cucu. Enggak. Artinya kita bisa komunikasi aja udah bagus. Betul. Dan satu lagi, kita jadi juri dok, mendingan dok terhadap cucu kita, terhadap cucu dokter Jaya. Artinya kalau saya punya cucu, mungkin mudah-mudahan saya dikasih kesempatan punya cucu ya. Saya mendingan gini aja, kamu sukanya apa? Nanti kita jadi wasit. Yang ini boleh banyak, yang ini boleh sedikit. Saya punya pemikiran, saya akan seperti itu mungkin. Daripada istilahnya, saya nggak ngerti nih dok, dunia sekarang, kalau saya ngomong aja mereka banyak yang nggak nyambung. Ya makanya belajari dong, Franky. Makanya kan saya bilang, saya suka baca komik. Saya nontonnya film Disney. Nah, saya masih tahu, masih hafal. Saya masih bisa tebak-tebakan sama cucu saya soal dinosaurus, Franky. Nggak gitu dok, saya biarin mereka pahamin saya punya omongan. Kalau saya belajar lagi ke mereka, itu kan saya mempelajari masa depan. Tapi kalau dia mempelajari saya, dia mempelajari sejarah. Bagus dok. Tapi kalau saya nggak mikir begitu. Kalau saya cuma mikirnya begini ya. Itu kalau kita begitu berarti kita belajar hal yang baru. Artinya kita mencegah pikun, gitu. Jadi kalau saya sama cucu, saya bukan ngasih nasihat ke mereka, saya duduk dia main apa gitu, saya duduk itu bagaimana sih main dia gini-gini, main sama-sama gitu. Ya, jadi balik lagi bahwa sebenarnya gadget harus digunakan secara bijaksana dok ya. Ya. Bijaksana. Dan manfaatnya gadget tuh memang untuk kemudahan manusia. Karena kalau nggak digunakan bijaksana itu akan menimbulkan penyakit baru. Ya. Buat yang tidak punya apa yang sih? Buat yang belum punya penyakit itu jadi timbul penyakit itu. Iya. Itu karena abuse. Lebih karena gini. Jadi sama aja kayak obat. Obat tuh bermanfaat, iya bermanfaat, memang diciptakan untuk manfaat. Gadget juga sama, aplikasi juga sama. Tapi manakala dia dipakai secara berlebihan, abuse itu malah bisa bikin penyakit. Dan penyakit itu untungnya bisa dikembalikan, tetapi jangan sampai sakit begitu, ya mendingan diatur aja gitu. Nah, satu hal lagi dok yang saya mau tanya sama dokter Jaya. Tadi kita ngomong tuh nyalain anak terus. Enggak. Ternyata orang tua juga ada, orang dewasa juga ada yang sampai autis virtual. Oh, ada banyak. Banyak. Nah ini, saya ingetin ada satu itu gambar. Ini gambar ini ya, kartun. Ada orang ibu-ibu gede, gendut, dia pakai bajunya ada kantongnya di sini. Ibunya lagi main HP, anaknya dimasukin di kantongnya ini kayak kanguru. Terus? Anaknya? Ya lucu lah. Ibunya saking main gadget, anaknya ditaruh di kantong. itu satu. Terus yang kedua gitu ceritanya sih anak SD. Ditanya kan sama gurunya, cita-citanya, semua tulis cita-cita, dia ngarang tuh. Ada satu anak cita-citanya, saya bercita-cita mau jadi HP, kan gurunya bingung. Dipanggil, kenapa nggak mau jadi HP? Saya itu mau disayang sama papa saya, mau disayang sama ibu saya, tapi kayaknya papa saya, ibu saya itu lebih sayang sama HP katanya. Sampai kali kemana HP diliatin terus katanya. Saya mau jadi HP katanya, karena dia mau diperhatikan sama orang tuanya. Itu anaknya belum ketularan lagi, yang ketularan yang sakit autisme virtual itu orang tuanya. Ya. Oke, jadi intinya si anak ini lebih pintar daripada orang tuanya tuh. Lebih bijaksana. Oke dok, jadi tadi untuk si autis virtual ini dok, berapa banyak dokter udah dapetin kasusnya? Oh enggak, kita belum statistiknya belum ada. Dan itu diagnosisnya juga belum masuk ke dalam kriteria diagnostik penyakit gangguan perkembangan. Tetapi kenyataannya pasiennya sudah ada.
Dan banyak yang dirawat itu, dan dirawat artinya dirawat, dapat terapi segala macam. Itu pengobatannya cukup lama, Frankie. Kalau tergantung dia sudah lama apa enggak, berapa parah paparannya, dan seberapa konsisten orang tuanya itu melakukan nasihat atau pengobatan itu. Karena yang diobati orang tua juga diobati. Itu bisa makan bulanan itu sampai maksimal sampai 1 tahun. Jadi artinya konsisten terus begitu baru dia bisa balik ke normal kembali. Normal tuh artinya nanti bisa berbahasa, bisa berkomunikasi, dan kemudian bisa hidup normal di dalam dunia real gitu loh, nggak di dunia virtual. Karena kalau orang udah di dunia virtual tuh kayak orang gila kayak akhirnya dia tuh jadi dia udah nggak otaknya tuh udah kemana tahu, jadi seperti nggak hidup di dunia ini gitu loh. Ini saya mungkin agak keluar daripada pembicaraan autis virtual. Apa yang terjadi sebenarnya, Dok? Saya seringkali menggunakan HP mungkin lebih daripada 1 jam. Iya. Secara berhari-hari. Setelah itu yang saya rasakan kepala saya sakit. Sakit, benar-benar sakit. Pusing. Ya, bukan muter tapi sakit. Iya. Karena dulu saya nggak tahu, tapi belakangan saya sadar bahwa kalau saya sakit saya nggak perlu minum obat, cukup saya taruh HP saya. Iya, betul. Itu kenapa? Apa yang terjadi, masuk ke mananya, Dok? Karena HP itu isinya gelombang elektromagnet yang sangat kuat, Frankie. Sangat kuat sehingga kalau sekarang mau dicoba juga bisa. Di tengah ini ditaruh jagung mentah. Ada 5 atau 6 HP, dinyalain sama-sama. Dinyalain sama-sama. Ini langsung jadi popcorn, Frankie. Oh, kalau saya nggak mau itu. Nah, itu kejadian. Nah, sekarang ada orang yang sudah melakukan penelitian. HP ini ditaruh didengerin begini, jaraknya ini radiasinya ke otak itu berbanding kuadrat dengan jarak. Makin kecil jaraknya ini kuadrat ke sini. Dan itu bisa merusak otak. Kalau saya nggak mau 5, saya pakai 10, Dok, di sini, kelilingin. Anggurnya jadi kismis, ulinya jadi uli bakar. Enggak, tapi itu gelombang elektromagnetnya kuat sekali. Jadi artinya nggak usah jauh deh. Sekarang kamu lagi ngapain nih? Nonton TV, kamu taruh aja sini. Tiba-tiba ada telepon masuk, langsung TV berantakan kan? Itu gelombang. Itu sesuatu yang nggak kelihatan tapi nyata. Ya. Dan itu kalau sel ditaruh situ, selnya bisa rusak. Jadi artinya si gadget ini, Dok, ataupun HP, selain kadang-kadang melakukan gangguan terhadap masalah kelakuan, fisik juga bisa kena. Kayak tadi saya bilang, mata dan otak. Ya, that's why selalu ingat, lihat HP tuh jangan sampai begini, jauh. Karena jarak kuadrat itu, seperjarak kuadrat itu efeknya ke otak. Lihat HP boleh deket, Dok, asal mati. Oke, Dok, ada yang lain, Dok, untuk masalah virtual account? Makanya sekarang ini kalau punya uang ya, HP-nya yang gede-gede aja, Frankie, jangan yang kecil. Susah kelihatan hurufnya. Kamu ngetik suka salah melulu, tipe melulu. Alasan tua, tapi masalahnya karena kalau saya sih enggak, saya sih jarang salah karena saya biasanya, apalagi kalau tangannya jempolnya gede, tangannya gede lagi. Itu dia, Dok. Nah, jadi saya sih biasanya HP itu saya pakai kebanyakan buat telepon sama WA. Udah itu aja, yang lainnya jarang. Dan satu HP. Kalau punya HP ya sebenarnya nggak boleh taruh di sini, Frank. Jantung. Karena gelombangnya, Frank. Kalau di bawah nih, itu kamu punya kantongnya dua-dua bisa mateng, Frank. Saya biasa kalau HP itu saya pegang aja udah. Ya, nggak saya taruh di mana-mana, saya pegang. Ya nggak tahu, kalau orang kebanyakan taruhnya di kantong kiri. Kelihatan supaya gampang gitu, di kantong ini karena ke jantung langsung. Gelombang jantung isinya gelombang, otak isinya gelombang, itu aja deh saya mau ngomong. Gelombang sama gelombang tuh pengaruh. Bayangin aja TV aja bisa gurr gitu kalau TV kita. Jadi artinya kalau orang yang naik motor pakai helm, HP-nya ditaruh begini, Dok. Mantap. Atau saya pernah lihat ibu-ibu, mohon maaf nih untuk yang pakai hijab, diselingkuhin hijabnya,
dia nelpon. Itu Nggak bahaya tahu. ya. Ya bahaya. Dia kalau pakai earphone Headset. itu rada mendingan. Jadi radiasinya tidak langsung cuma suaranya aja. Oke, jadi ini sekarang untuk supaya itu kita netralisir, Dok. Kita ganti HP sama ini. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!